Salam jumpa lagi saudara-saudari, Dusana, sahabat semuanya. Berjumpa di channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Channel sebelum ini atas nama Khalifah ABSSPK. Terima kasih mendukung channel YouTube ini. Terima kasih membagikan, karena inilah cuma bentuk kerjasama kita supaya cepat ditanggapi oleh publik, supaya publik cepat tahu kalau orang-orang yang akan disebutkan di bawah nanti itu sangat menghindari dialog, ya. Jadi dengan metode inilah kita paksa beliau-beliau itu untuk mau berdialog, ya. To the point saja. Sehubungan dengan judul konten ini, terpaksa saya memakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia lah bahasa persatuan, ya. Baik. Judul konten ini adalah Mak Kati langgar logika ilmiah, Unan lebih ngawur. Itu judul konten ini, ya. Untuk paham maksud konten ini nanti, silahkan pelajari konten sebelum ini. Juga konten Andi Khalifah ABSSPK, ya, yang di channel YouTube sebelumnya atas nama Andi Khalifah ABSSPK. Ya, disebutkan di atas tadi, Mak Kati melanggar hukum logika ilmiah, Unan lebih ngawur. Nah, jadi Unan itu kan universitas, jadi sangat konyol sekali orang-orang yang memakai bahasa melanggar logika ilmiah dikukuhkan sebagai dosen sausa, ya, dosen luar biasa, terutama yang menyetujui beliau, berikut mendukung, tanpa kecuali lebih parah lagi daripada melanggar logika ilmiah, lebih parah daripada konyol, saudara-saudari yang mendukung Mak Kati, ya, dengan rajin simak konten beliau. Ya, tentunya saudara-saudari bertanya apa alasan saya bilang Mak Kati melanggar logika ilmiah, Unan konyol, dan para penyimak Mak Kati lebih parah daripada melanggar hukum logika ilmiah, lebih parah daripada konyol. Terserah sebutannya apa, ya. Salah satu contoh Mak Kati itu melanggar logika ilmiah. 4 tahun yang lalu dia bilang yang menetapkan adat sebatang panjang tak satu pun seorang datuk. Itu bukti digital, tidak bisa dihapus, ya, karena sudah sangat banyak di download. Seringkali yang menonton dan yang pernah menonton pasti ingat, ya. 4 tahun yang lalu itu dia bilang yang menetapkan adat sebatang panjang adalah Tuanku Indomo di Soroso, Tuanku Mangkudun, Tuanku apa? Tuanku Sumania di terus dia bilang Tuan Titah Sungai Tarap, satu lagi Tuan Kadi, ya. Maafkan nanti kalau ada kesalahan kekurangan. Yang penting inti pembicaraan ini, inti konten ini saudara-saudari dapat. Oh, yang di itu, yang di Sumani itu Tuan Bandaro Kayo katanya. Jadi yang di Sarwaso Tuan Kuindomo. Nah, itulah 4 nama yang 4 tahun yang lalu dia sebutkan. Akhir-akhir ini dia bilang, setelah 4 tahun dia bilang yang menetapkan adat sebatang panjang adalah Datuk Katumanggungan Parpati, Angku Datuk Maharaja Basa, dan Angku Datuk Suridirajo. Ini salah satu kekonyolan, ya, dan banyak hal lain. Dan satu lagi konyolnya Unan itu adalah harusnya orang akademisi apapun pengetahuan pemahaman harus dilandasi sejarah.
Sementara Mak Kati ini kalau mentok dengan landasan sejarah, dia akan memakai jurus antah barantah alun barabalun. Nah, orang-orang akademisi apa coba yang percaya, yang memakai orang itu sebagai dosen? Hah? Termasuk anda tuan-tuan rektor. Hah? Kalau saya pribadi tidak ada berpatokan kepada penampilan seseorang. Saya tidak ada berpatokan kepada bahasa seseorang. Saya cuma berpatokan kepada perbuatan. Ya, walaupun mengaku jahat, walaupun mengaku baik, kalau tidak ada amal perbuatan, nol. Nah, begitupun dengan ajaran agama Islam. Yang terjadi sekarang adalah yang menganut memaksa ajaran mengikuti kemauan yang penganut, si penganut. Harusnya si penganut yang mengikuti ajaran. Sampai di sini paham? Ya. Jadi ini salah satu puncak dari sekian konten yang ada di channel YouTube Andi Khalifah SSBK. Puncak dari konten yang ada di channel Andi Khalifah Minang Onesiawi ini. Ya. Sementara kalau bahasan sejarah itu tidak ada yang tiba-tiba berdiri sendiri. Kecuali zaman Nabi Adam. Paham? Begitupun era kerajaan, era kesultanan, seluruh Nusantara ini, se-Asia itu saling terkait. Jadi kalau tidak tuntas membahas sejarah, jangan coba-coba bicara sejarah. Ya, nanti terjadi lagi kekonyolan seperti di Yunan. Jadi Mak Kati itu tidak bisa disalahkan oleh ISI, SMKI, UNP, KIP. Hah? Tidak bisa disalahkan. Orang konyol, orang tidak logika ilmiah dihargai. Yang salah siapa coba? Ya, oke, tidak salah juga. Yang salah mungkin saya yang terlambat memberitahu, ya. Dalam uji kelayakan, apa-apa yang ditulis, apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang dikerjakan orang, itu yang menguji haruslah yang lebih tahu, lebih paham, lebih kenal, lebih sadar. Nah, jadi saya mengkritik Mak Kati, Inye Yus Parpati dan lain-lain. Misalkan saya bertanya, saya itu punya jawaban sudah. Dan mengenai hal sejarah, saya tidak akan bilang alun barabalun antah barantah. Selalu ada angka tahun. Era kerajaan ada asal usul. Begini begitu dinamika sampai runtuh. Ada yang runtuh karena dipaksa, ada yang runtuh memang dengan kemauan sendiri, mengganti dengan aturan kesultanan. Nah, kesultanan ini juga runtuh, dan itu sangat banyak rujukannya pada saya. Saya rujukan saya kalau saya membuat statement itu saya rujukan saya bak lembaran buku. Nah, tambah lagi. Mak Kati ini dia tidak ada membahas maknawi yang mendekati kebenaran, tidak menyentuh maknawi. Salah satu contoh, sumpah jabatan pengulu dan sumpah saksi adat pengulu tidak pernah dia bahas sampai saat ini. Dia malah mengomentari politik. Ya, tambah lagi dia tidak pernah mencoba menguraikan, dan saya rasa dia tidak tahu apa makna dari yang dimaksud batang kayu gadang di tengah koto, lengkap segala unsur pohon. Dan satu yang pasti, itu cuma diibaratkan pohon, yang dimaksud bukan pohon. Ya, dari urek, batang, dahan, dan tiang, itu harus ada uraiannya. Dan itu tidak ada urusannya perkaranya dengan uraian pohon, dan tidak juga ada berhak seseorang mengaku dia itu sebagai pohon. Kalau secara agama Islam, Al-Quran itu adalah petunjuk. Yang terjadi sekarang, anda para mubalik, buya, kati, labai, macam-macam, yang antum ceramahi itu adalah petunjuk. Petunjuk yang anda jual kepada anak kemenakan kami yang sekolah di pesantren. Paham? Harusnya petunjuk itu kan nama lainnya penunjuk. Penunjuk
ke suatu titik, ke suatu arah. Nah, antum sekalian ya, berbahasa seperti orang baik, berbahasa begini begitu, Anda belum pernah berbuat. Kenapa Anda belum pernah berbuat? Kenapa saya bilang Anda Konyol? Hah? Selain sumpah jabatan pengurus yang tidak ada konsistensi sama sekali, Anda mau balik ini, tidak ada beda. Antum tidak ada beda. Karena antum belum pernah berjalan ke arah yang ditunjuk oleh petunjuk. Nah, kenapa kesalahan fatal itu terjadi? Karena antum sekalian menyepelekan bimbingan hantaran 2 kelima syahadat. Antum tahu landasan rukun iman itu adalah 2 kelima syahadat. Landasan rukun Islam itu adalah 2 kelima syahadat. Itulah wadah, itulah kantong, itulah rekening. Sangat konyol antum melakukan sholat, puasa, zakat, haji, karena wadah Anda tidak ada, nomor rekening Anda tidak ada. Paham? Ya, itu orang-orang yang beliau-beliau, orang-orang yang di ranah adat, ranah sara. Dan tuan-tuan dan nyonya-nyonya juga di anggota dewan harus paham porsinya, harus paham kekeliruan yang telah terjadi di ranah adat dan ranah sara. Nah, begitupun yang di ranah adat dan ranah sara harus paham porsinya yang ditata pemerintahan. Paham? Supaya bisa bersinergi. Dan jika antum masing-masing masih bergerak sendiri-sendiri atas nama organisasi, atas nama lembaga, atas nama partai, yang namanya persatuan tidak akan pernah terwujud. Paham? Memang baik antum sekalian berkarya secara masing-masing, memang bagus. Tetapi kalau tanpa persatuan tidak akan pernah ada kekuatan secara level Minang. Jika ada yang menzolimi, tidak akan pernah ada kekuatan secara provinsi, secara atas nama satu negara tidak akan pernah ada kekuatan. Kecuali kita mau cuma menyelamatkan pulau masing-masing. Paham? Jadi antum para mubalik jangan meninggalkan kampung lagi, bertahanlah di kampung Anda. Urus jamaah Anda di kampung Anda masing-masing. Karena Anda kalau di luaran cuma cari duit, tidak peduli apa-apa yang Anda ucapkan itu dikerjakan orang atau tidak. Karena Anda sendiri pun ngawur. Petunjuk yang Anda ceramahi dan Anda kubai terus dapat duit. Ya. Terus untuk antum yang di ranah adat, pemangku adat, budaya, tetaplah Anda di ranah Anda, tetaplah di gedung atau di balai adat atau di balai adat, di balai budaya, memenuhi kebutuhan pengetahuan pemahaman jamaah kaum masing-masing. Karena kaum ini akan bertanya hal sejarah, bertanya asal usul, dia akan bertanya ranji, silsilah, bertanya silsilah dari ibunya, bertanya zuriat ayahnya. Dan untuk saudara-saudari maklumi, ya, bisa-bisa wilayah antum masing-masing itu saya lebih paham daripada antum. Saya tidak. Makanya silahkan tinggalkan komentar sepanjang pembicaraan saya di atas tadi. Jadi sangat mendesak masing-masing wali nagari, masing-masing kan, masing-masing elkam di kecamatan yang sudah terbentuk, elkam masing-masing yang ada di masing-masing kota, kabupaten, selika Minang, itu harus berkoordinasi. Dan kita harus sangat perlu secepat-cepatnya berdialog tatap muka langsung. Terutama muda-mudi, kita muda-mudi, para wanita yang sudah melahirkan anak, termasuk yang belum melahirkan anak, yang masih gadis, itu adalah korban dari atas nama gelar Pangulu Datuk Pendito Malin Monti Jurubalang.
Nah, jadi kalau ada penghulu Datuk Penditu Menteri Dobelang tidak terima dengan konten ini dan Anda ingin menunjukkan kualitas secara sejarah, secara hukum, secara maknawi, beberapa hal di bawah, ABSSBK, adat Sebatang Panjang, adat Nanampe, adat Selingkah Nagari, undang-undang Nagari, mari kita berdialog. Tunjukkan kualitas diri Anda. Jadi Anda yang konyol-konyol, yang berkomentar, yang yang ngawur pada konten saya tidak ada marah. Karena niat saya itu baik. Ya. Malahan publik yang akan menilai Anda. Jadi orang-orang yang pernah menggoreng saya, yang awal-awalnya atas niat jelek, itu bagi saya malah menjadi berkah loh. Minimal orang jadi tahu dengan saya. Saya tidak marah. Nah, jadi anda yang mau memang mendukung niat saya, lebih terang niat saya itu pada konten sebelumnya, tolong dibagikan. Itu salah satu bentuk kerjasama kita. Silakan edit, silakan share, silakan sandingkan dengan paham-paham yang menurut saudara-saudari tidak sepaham, dan sandingkan dengan isi konten saya yang menurut saudara-saudari sepaham. Ya, kita harus secepat-cepatnya merevisi pembaharuan sejarah, hukum, maknawi perkara yang saya sebutkan di atas tadi. Ya, sangat banyak yang perlu, dan waktu kita ini untuk supaya dipahami, waktu kita ini untuk bersatu tinggal sedikit. Dan tahukah apa yang akan terjadi kalau kita tidak bersatu? Saudara-saudari paham sendiri. Mulai dari dizolimi sampai dipelolok-olok. Sampai kapan Anda akan cuma mengoceh saja, berkomentar saja? Sampai kapan cuma akan berbuat mengutamakan keuntungan materi masing-masing? Sampai kapan cuma akan berbuat mengutamakan popularitas? Terutama pengurus-pengurus IKM, KBSB, Gebu Minang, macam-macam. Untuk apa Anda di rantau hebat-hebat kalau ke kampung tidak ada kebaikan? Tentu kebaikan tidak seperti selama ini, harus maksimal. Minimal dalam kepengurusan ada pengkader, ada penyadar, ahli generasi kepengurusan. Begitupun di kampung, harus ada pengkader nenek mama itu, harus ada penyadar nenek mama. Jika tidak sanggup, saya siap. Jika Anda tidak butuh saya, tidak apa-apa. Silahkan lanjutkan kebiasaan selama ini. Ya, perhatikan itu untuk UNAN. Dan rata-rata semua akademisi, juga budayawan, seniman, para pesilat, para pemusik, macam-macam. Jika nol dilandasi sejarah apa-apa yang Anda tulis, baca, ucapkan, lakukan, itu ngawur. Yang jelas, jika tidak dilandasi sejarah, tidak dilandasi silsilah, jika tidak dilandasi zuriat, ya, itu rasa persaudaraan tidak akan pernah menjadi lebih baik. Tidak akan pernah nyambung lagi seperti apa rasa persaudaraan satu Sumatera, seperti apa rasa persaudaraan satu Sumatera dengan satu Jawa, sampai ke sana, sampai ke Borneo, sampai Irian. Itu harus dilandasi sejarah. Dan siapa yang bisa saat ini? Untuk sementara cuma saya yang mengaku. Jadi kalau ada sejarawan, adatwan, budayawan yang merasa mampu, yang merasa siap, saya ajukan pertanyaan, silakan muncul. Jika belum ada yang sanggup, silakan ajukan pertanyaan kepada saya mengenai hal apapun. Baik, cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya asal Kadangarian Kacang, Kabupaten Solo, Sumbar. Saat ini berdomisili di Bandar Lampung Kota. Nomor telepon atau WA atau bisa juga untuk webinar
082179045777. Terima kasih.